Karena bulan Ramadan itu, karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa di Ramadan itu diampuni dosa dan lama. Apa saja puasa Bapak Ibu itu ibadah pengampunan dosa. Tak ada ibadah puasa aku tidak pengampunan dosa ada. Ibadah misalnya ya puasa Asyura Bapak Ibu setahun yang lewat dan tahun yang akan datang ya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ini Bapak Ibu adalah ibadah pengampunan dosa. Kenapa Bapak Ibu pengampunan dosa? Indak tanggung balik puasa. Kalau misalnya Bapak Ibu kita setelah meninggal Bapak Ibu payaji awak nak payaji awak waniat payaji kah? Bisa diganti ada anak awak. Siapa yang ganti awak? Tapi kalau misalnya puasa ini Bapak Ibu puasa aku tidak puasa awak bisa diganti hari lain tapi tidak bisa tidak puasa awak. Orang kalau bisa tak puasa Bapak Ibu, orang tak biti-biti dan banyak-banyak tu rasanya iya apa? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa Allazi anzal al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Shadaqallahu azim. Allah menginginkan kita masuk surga dan Allah menginginkan kita menjauhi neraka Allah. Dan Allah menginginkan kita keluar dari kegelapan menuju cahaya dan Allah menginginkan kita bahagia dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbil alamin. Kaum mukminin rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang hadir ini adalah orang-orang pilihan-pilihan Allah. Kita yang hadir ini adalah orang yang cinta-cinta Allah dan Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang buat terbaik. Siapa orang yang terbaik itu? Mang kita yang ada pada maghrib yang berbahagia ini. Kenapa? Kenapa kita terbaik? Karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pentingkan salat maghrib berjamaah dan kita tahu ada tausiah sesudah itu. Dan itu kita lakukan dan itulah kita manusia-manusia terbaik. Yang insya Allah seperti janji Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah mencintai orang-orang melakukan terbaik. Mudah-mudahan kita hadir ini dengan niat terbaik dan waktu yang terbaik dan kesempatan yang Allah berikan terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan ini sepanjang masa kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah maghrib yang disayangi semuanya dan insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zaid tadi, judul pengajian kita pada malam hari ini Rajab telah berlalu. Bulan Rajab telah berlalu, Sa'ban datang menjemput Ramadan. Komunin luar biasa nanti kalau bisa sampaikan yang sebaik-baiknya dan kita bisa juga menyimak dengan baik, mudah-mudahan bisa teramalkan kita dalam kehidupan kita. Komunin rahimakumullah, kita lihat sedikit ketiga bulan yang Allah berikan kepada kita. Ada Bapak Ibu ya, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ada ulama mengatakan Bapak Ibu, Rajab itu bulan menanam. Rajab bulan menanam, sedangkan Sa'ban bulan menyiram, sedangkan Ramadan bulan menuai. Bapak Ibu, para ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sa'ban itu bulan menyiram, dan bulan Ramadan itu bulan menuai. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita singgung sedikit saja. Walaupun kita telah sering mendengar beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, hampir khatib Jumat juga penceramah dikata
menyinggung soal Rajab. Karena di bulan Rajab ini peristiwa Isra Mi'raj itu sangat momentum yang krusial yang dihadirkan Allah untuk merubah sikap manusia. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita lihat dari sisi lain saja Rajab ini sedikit saja Bapak Ibu, untuk kita tak sampai nanti di bulan Sa'ban. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang akan kami sampaikan ini mungkin di kepala kita sudah hafal semuanya. Isra Mi'raj itu Bapak Ibu dimulai dengan tahun kesedihan, tahun ke-10 kenabian. Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu, di mana pada waktu itu, kenapa dikatakan tahun kesedihan? Ya Khadijah, ya istri Nabi yang sangat Nabi cintai, tidak saja sebagai istri, juga pahlawan bagi Nabi. Tidak saja pahlawan bagi Nabi, tapi tameng dan Nabi menyampaikan dakwah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kuat Nabi juga di dunia ini. Orang kuat itu pasti sandaran Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bekal Nabi dan berjuang itu pamannya Abdul Muthalib. Dan itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih waktu itu. Dan suasana di waktu itu Bapak Ibu di Mekah tidak nyaman lagi. Tidak nyaman untuk berdakwah, tidak diterima orang. Cacian makian yang diterima Nabi. Tak aman Nabi lagi di Mekah itu Bapak Ibu. Maka Nabi akan pergi ke negeri Taif. Taif namanya, 100 kilo dari kota Mekah. Kemudian Nabi pergi berdua dengan sahabatnya Zaid bin Aritsah. Pergi ya ke negeri Taif. Sampai di Taif itu harapan Nabi sangat luar biasa. Sama kita pergi ke suatu tempat Bapak Ibu, kita berharap ada sesuatu yang luar biasa. Tak kala kita tinggalkan tempat yang dah baik, dan kita berharap kita tempat yang baik, tempat yang kita temui itu sangat baik di sana. Tapi apa kejadian Bapak Ibu di negeri Taif itu, yang penduduknya Bani Thaqif namanya, Bani Thaqif di sana tidak memberikan celaan kepada Nabi, tapi malah lebih kasar daripada itu. Celaan melalui mulut, ini lemparan-lemparan yang diberikan kepada Nabi, yang diterima oleh Nabi di sana. Luar biasa Bapak Ibu, yang harapan Nabi itu tidak sampai waktu itu untuk di negeri Taif itu menyampaikan dakwah. Malah lebih dahsyat lagi daripada Mekah. Mekah hanya ucapan-ucapan bagaimana yang membuli Nabi. Tetapi di sana di Taif itu Bapak Ibu malah dilempar Nabi. Bahkan Nabi dalam riwayat terluka Bapak Ibu ya. Kemudian Nabi bersandar ya di sebuah pohon, ya pohon itu yang ada di sana Bapak Ibu ya, namanya Rabiah di pohon itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tatkala Nabi bersandar di sana, kemudian datang malaikat yang disuruh oleh Allah, malaikat Jibril. Tapi Nabi Jibril ya mengisyaratkan pada malaikat yang ada di bukit waktu itu. Bapak Ibu, malaikat itu datang kepada Nabi. Apa kata malaikat itu? Melihat Nabi kesusahan itu, dia bertanya kepada Nabi, ya, apakah bukit ini akan dihancurkan kepada masyarakat di sini, pada orang-orang Taif ini? Kemudian Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ini salah satu kunci juga untuk kita semuanya. Apa kata Nabi? La, tidak. Sesudah itu Nabi mengatakan, fa in qaula ya'lamun, mereka hanya kena tidak mengetahui saja. Kalau nanti mereka mengetahui, paham dia, tidak akan seperti ini. Itu kata Nabi. Jadi jangan lakukan, malaikat katanya. Mungkin itu akan dilemparkan kepada masyarakat di Taif itu. Tapi itu kata Nabi, lah jangan. Nabi katakan, wa in qabla ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui saja. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Untuk berjuang yang namanya kebenaran, ya kebenaran, menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Inilah kita pahami dulu, ya semua kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan keberhasilan pasti tidak mudah. Jadi adik-adik semuanya, anak kami, untuk berjuang kita pasti ada tantangan. Tak mungkin tidak ada tantangan.
Dalam keluarga Bapak Ibu, kita ingin seluruh keluarga, isteri, suami, anak-anak berhasil semuanya menurut kita. Tetapi Bapak Ibu, pasti ada tantangan dan rintangan. Kita yakini itu, kita pahami itu. Dengan adanya kita pahami itu Bapak Ibu, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan semuanya sehingga cita-cita keluarga itu akan tercapai dengan baik. Tak kala misalnya kita membuka usaha Bapak Ibu, pasti ada tantangan. Tak mungkin tak ada tantangan. Ada masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Apa saja kita lakukan, pasti ada masalah. Tak ada yang mulus saja, tidak ada. Tapi orang-orang yang seperti Nabi tadi mengatakan, Nabi tidak berhenti Bapak Ibu. Nabi mengatakan, fa'in qabla ya'lamun. Kenapa dia tidak mengetahui saja? Kalau nanti dia mengetahui, dia akan masuk agama Islam. Akhirnya apa? Izaja nasrullahi wal fal'u. Ya lihatlah mereka berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Kaum mukmin rahimakumullah. Jadi kita pahami di mana saja kehidupan kita ini pasti ada kesulitan. Ini kuncinya yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Di mana dalam rumah tangga kita, kerja kita di kantor, baru kita kerja Bapak Ibu, pasti tidak enak, ada masalah. Ada mata-mata lain melihat kita sehingga kita kadang-kadang terasa malas untuk masuk kantor itu. Tetapi kita lewati dengan sebaiknya, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Bapak Ibu, malah pangkat kita yang rendah bisa naik ke atas Bapak Ibu. Kalau kita yakini ya ada rintangan-rintangan itu, onak dan duri itu kita lalui dalam kehidupan ini. Inilah Bapak Ibu peristiwa Isra Mi'raj ya. Sebelum Isra Mi'raj itu yang dilakukan Nabi, inilah perjuangan Nabi dulu bahwa hidup ini pasti ada tantangan. Nabi sebetulnya orang yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mengatakan Nabi ini selesai urusannya. Tapi Allah tidak menjadikan demikian. Ada cobaan-cobaan yang dilakukan Nabi. Apalagi kita Bapak Ibu ya, harus kita pahami dalam hidup ini ada cobaan-cobaan dan rintangan-rintangan itu, dan laluilah cobaan dan rintangan itu dengan sebaik-baiknya. Itu Rajab Bapak Ibu. Rajab telah berlalu. Peristiwa Isra Mi'raj mungkin disampaikan oleh ustaz-ustaz. Inilah sedikit pelajaran tentang bulan Rajab itu Bapak Ibu, bahwa tidak mudah ya untuk mencapai suatu keberhasilan. Nabi malah dilempar Bapak Ibu. Tidak saja di Cimo'o. Kadang-kadang kita dalam hidup ini Bapak Ibu, di Cimo'o saja kita sudah mundur, apalagi dilempar segala macam. Kita tidak bisa lagi bergerak Bapak Ibu. Jangan demikian. Ya, Nabi kita seperti itu. Inilah kita contoh. Peristiwa Isra Mi'raj itu, inti daripada Isra Mi'raj adalah, buah dari Isra Mi'raj itu adalah salat. Untuk itu perhatikanlah salat kita dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu ya, Isra Mi'raj bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab berlalu Bapak Ibu, masuklah kita bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini bulan yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu tidak memperhatikan bulan Sa'ban ini. Ada Bapak Ibu ya, seorang sahabat Nabi yang sangat muda yang bernama Bapak Ibu Munawiyah ya, Zaid Arifah namanya. Muawiyah ya, Munawiyah Zaid Arifah. Dia sangat muda. Dan diperhatikannya Nabi pada bulan Sa'ban ini beda dengan yang lain. Cara Nabi beribadah, ya, cara Nabi berpuasa, cara Nabi baca Al-Quran, baca salat Nabi. Kemudian ingin dia bertanya ya pada Nabi, kenapa wahai baginda Nabi, ya, kenapa ini dilakukan di bulan Sa'ban ini, Kemudian Nabi mengatakan betul, kalau Rasulullah SAW, zalika sahrin yahla nafsu annahu birana Rajab, baina Rajab wa Ramadan. Artinya kata Nabi ya, di bulan Sa'ban ini ada 3 hal yang dilakukan kata Nabi Bapak Ibu. Yang pertama ini kita perhatikan yang sebaik-baiknya. Apa saja kerja kita pada bulan Sa'ban itu dibentangkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami kejar sebetulnya Bapak Ibu ya, kita pahami untuk diri kami dan kita semuanya. Asewak karajon di bulan Sa'ban, bulan 1 Sa'ban kemarin, kena 2 Sa'ban sekarang Bapak Ibu ya. Asena wak karajuan apus itu dibentangkan di sisi Allah oleh para malaikat. Itu Nabi katakan Bapak Ibu, jadi lakukanlah yang terbaik. Misalnya apa Bapak Ibu? Di segi ibadah. Segi ibadah, perbanyak ibadah kita di bulan Sa'ban ini. Kok salat sunat awak, tambah salat sunat awak, itu akan dibentangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami Bapak Ibu tidak tahu sebelum ini. Jujur,
waktu menyampaikan ini baru kami tahu. Seperti ini hebatnya bulan Sa'ban itu Bapak Ibu. Apa saja yang kita lakukan di bulan Sa'ban ini dibentangkan oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Jadi segi ibadah, mari kita perbanyak ibadah kita, ya. Bagaimana intensitas ibadah kita tambah sebanyak-banyaknya. Kalau biasanya kita salat wajib, kita tambah dengan salat sunat. Kalau salat sunat kita 2 rakaat, kita tambah lagi Bapak Ibu, ya. Dan kalau bisa puasa kita sebanyak-banyaknya di bulan Sa'ban ini. Sebanyak-banyaknya bulan Sa'ban. Nabi mengatakan, tak kala dibentangkan di Allah Subhanahu wa taala ini, kalau bisa kami dalam keadaan berpuasa. Jadi untuk itu Bapak Ibu, ya, kita dalam segi ibadah perbanyak baca Al-Quran, perbanyak salat, dan usahakan kita salat di masjid semampu kita. Itu semuanya dibentangkan di sisi Allah sekarang Bapak Ibu, ya. Dibentangkan, dilihatkan di sisi Allah Subhanahu, para malaikat membentangkannya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita laksanakan di bulan Sa'ban ini Bapak Ibu. Jadi di segi ibadah itu dilakukan. Kemudian di segi amal Bapak Ibu, ya, segi amal, apa saja amal yang terbaik kita lakukan. Misalnya kita bersedekah, perbanyak sedekah kita Bapak Ibu. Biasanya kita sedekah 500, mungkin 1.000 rupiah. Kalau 1.000 rupiah bisa 2.000, kita lakukan 2.000. Ini Allah bentang, malaikat bentangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ini, ya, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, lakukan ini. Nabi yang mengatakan bulan Sa'ban ini amal-amal kita dibentangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah misalnya 1.000, jadikan 2.000, lakukan yang terbaik. Apa saja kita lakukan, lakukan pekerjaan-pekerjaan terbaik di bulan Sa'ban ini. Kemudian Bapak Ibu, usahakan bulan Sa'ban ini tidak ada masalah kita dengan orang lain. Tidak ada masalah kita dengan orang lain, khususnya pada kedua orang tua kita. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang kita lakukan di bulan Sa'ban ini, ya, luar biasa bulan Sa'ban itu, ya, misalnya di segi, ya, ibadah tadi, perbanyak ibadah kita. Kemudian lakukan yang terbaik, kita menolong Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mampu membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain ini Bapak Ibu tidak dengan uang saja. Misalnya pikiran kita, misalnya Bapak Ibu apa saja yang kita lakukan, ya, untuk membahagiakan orang lain. Minta kawanan orang, sengaja kawanan sekali, apa je minta dari orang, kita usahakan Bapak Ibu, kita penuhi permintaan orang itu Bapak Ibu sebisa kita, semampu kita. Bulan Sa'ban ini akan dibentangkan di sisi Allah apa saja yang kita lakukan itu Bapak Ibu. Jadi kami dan kita semuanya yang hadir di sini, lakukanlah Bapak Ibu, ya, yang terbaik kita lakukan. Semuanya diperlihatkan di sisi Allah, para malaikat berpacu-pacu melihatkan apa yang kita lakukan dalam bulan Sa'ban ini akan dibentangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan demikian. Kemudian Bapak Ibu, apa hebat bulan Sa'ban ini lagi Bapak Ibu, ya? Bulan Sa'ban ini yaitu yang namanya nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban ini Nabi mengatakan Bapak Ibu, innallaha la yatali'u fi lailatin nisfi min Sa'bana fayakfiru jami'a khalihi ila li musrikin al muhsinin. Kata Nabi salam Bapak Ibu, ya. Apa sesungguhnya Allah memperhatikan hamba-hambanya pada malam nisfu Sa'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang Bapak Ibu, ya, orang musyrik dan orang-orang bermusuhan. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak Ibu, ada satu lagi namanya di bulan Sa'ban ini, kata Nabi, namanya nisfu Sa'ban. Ya, pertengahan bulan Sa'ban. Pertengahan bulan Sa'ban itu Bapak Ibu, itu amal ibadah kita selama setahun ini dinaikkan ke atas. Ya, apa saja yang kita lakukan dinaikkan ke atas. Untuk itu pada nisfu Sa'ban, 15 Sa'ban Bapak Ibu, ya, usahakan semua kita yang hadir mendengar ini, kita dalam berpuasa Bapak Ibu sebisa kita. Nisfu Sa'ban itu kita berpuasa semuanya, dan saat kita berpuasa itu amal ibadah kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mengingatkan semuanya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mulai dari bulan Sa'ban hari kedua ini sekarang Bapak Ibu, perbanyak amal ibadah kita sampai kita nanti di tanggal 15 Sa'ban. Salah kita semua puasa, lakukan yang terbaik, dan pada malam itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, besok pagi buat imbaw malaikat nak baalin. Kalau ndak ada dosa buat tentu amal ibadah kita yang ada lagi, Bapak Ibu ya. Itu yang Allah janjikan. Janji Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti, Bapak Ibu. Jadi dalam bulan Sa'ban ini, Bapak Ibu, yang kita kejar intinya adalah bagaimana kita beribadah sebanyak-banyaknya sampai nanti malam nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban tu sekali setahun, Bapak Ibu ya, amal ibadah kita dinaikkan ke atas, dan kita untuk itu mulai sekarang, Bapak Ibu, kita mulai minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita mengingat-ingat, Bapak Ibu, dosa-dosa kita. Kemudian mulai sekarang kita tambah amal-amal kita, Bapak Ibu. Kalau kita tambah amal-amal kita, pundi amal-amal kita, apa saja amal-amal, Bapak Ibu, dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Malai, Bapak Ibu, tu nak boleh nak elok saya kata sadar lain. Tak ada nanda elok lain. Dosa awak dah minta ampun ke Allah. Karena dosa awak jawab mulai balik berakal, dosa awak minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Bapak Ibu, ya, kita bikin amal sebanyak-banyaknya ya sampai 15 Sa'ban itu nanti. Tak kala catatan amal kita dibawa ke atas, itu yang tinggal hanya luar biasa, Bapak Ibu, dan itu kita lakukan. Semua kita melakukan. Dan sesudah itu 16 Sa'ban, 17 Sa'ban kita menjemput yang namanya bulan Ramadan tadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, judul kita tadi Rajab berlalu, Sa'ban datang, jemput Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, kita maksimalkan intinya di bulan Sa'ban ini amal-amal ibadah kita. Ya, amal-amal ibadah kita lakukan sebanyak-banyaknya. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala perbaiki sehebat-hebat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dengan manusia kita perbaiki sebaik-baiknya, Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu, Allah dengan manusia kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita usahakan demikian. Kenapa? Karena kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Bapak Ibu, orang tahu semuanya, bulan Ramadan itu di antara 12 bulan itulah bulan yang paling istimewa, paling istimewa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Menariknya, Bapak Ibu, kita lihat, kita kadang mendengar ya, waktu zuhur pernah kami sampaikan, Bapak Ibu, itulah lapa bana dia awak. Sada awak lah mananga. Allahumma barik ana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Itu Nabi yang berdoa, Bapak Ibu. Itu tak main-main, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mendengar saja. Kita mendengar saja, Bapak Ibu, Nabi seperti itu. Ya Allah, ya, berkahi kami di bulan Rajab, bulan-bulan Sa'ban, kemudian sampaikan kami di bulan Nabi, Bapak Ibu, doa sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita perhatikan doa Nabi ini, Bapak Ibu, dengan sebaik-baiknya. Awak berdoa lo bantu itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa Nabi minta doa di dalam Ramadan itu? Karena bulan Ramadan itu bertumpuk-tumpuk amal yang Allah berikan. Cara kasarnya, Bapak Ibu, obral Allah pada manusia. Mau obral semuanya, pahala-pahala yang luar biasa. Kenapa kita tidak berdoa seperti itu? Kita hanya mendengarkan ustaz-ustaz mengecek bentuk itu, ya wadanga, tapi nanti awak nak mengecek bentuk itu. Jangan, Bapak Ibu. Pegang doa ini sebaiknya, baca doa ini dengan sebaik-baiknya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau diizin Allah, misalnya, kalau Allah tidak izinkan kita bulan Ramadan, kita telah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masalah lalu kau meninggal awak sebelum Ramadan. Tapi kalau bisa kita lewati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mohon kita kepada Allah. Nabi Allah yang telah dijamin surga bermohon kepada Allah seperti itu. Kita awak banyak menangan-nangan saja. Buat dengar-dengar dia, ya ustaz mengecek bentuk itu, iyalah betul itu lah. Itu tak apa-apa dah. Kita coba dah sekarang tasdikkan dalam hati kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa Nabi mengatakan ada kemungkinan, Bapak Ibu? Berarti ada kemungkinan kita tidak sampai di bulan Ramadan. Kita lihat semuanya dan kita doakan, Bapak Ibu, ya, keluarga kita, anak kita, orang tua kita sendiri sampailah di bulan Ramadan ini. Kita doakan, Bapak Ibu, kita doakan. Karena bulan Ramadan itu seperti kami katakan tadi, Allah mengobral semuanya pahala-pahala. Balipik-lipik Allah hagia pahala. Ya, salat sunat biasa sama dengan wajib, apalagi wajib. Pahami dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Itu nak wak kadang hati wak Ramadan ketiba sentalai.
Jadi Bapak Ibu ya, kita besarkan hati kita, Ramadan akan datang lagi dengan apa? Dengan doa tadi. Doa tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu doanya. Allahumma bari'na fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi Nabi sendiri Bapak Ibu yang telah dijamin masuk surga, takui juonyo kalau tidak. Kan itu artinya Bapak Ibu ya, sampaikan kami. Berarti kan kami juga Nabi tidak dapat bulan Ramadan itu. Sebab bulan Ramadan itu Bapak Ibu memang betul-betul bulan penghapus dosa. Karena bulan Ramadan itu, karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa di Ramadan itu diampuni dosa dan lama. Apa saja puasa Bapak Ibu itu ibadah pengampunan dosa. Tidak ada ibadah puasa aku tidak pengampunan dosa ada. Ibadah misalnya ya puasa Asyura Bapak Ibu setahun yang lewat dan setahun yang akan datang ya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ini Bapak Ibu adalah ibadah pengampunan dosa. Kenapa Bapak Ibu pengampunan dosa? Indak tanggung balik puasa. Kalau misalnya Bapak Ibu kita setelah meninggal Bapak Ibu pai haji wak nak pai haji wak niat pai haji kah bisa diganti dia nak awak. Siapa yang ganti awak? Tapi kalau misalnya puasa ini Bapak Ibu puasa aku ndak puasa wak bisa diganti hari lain tapi ndak bisa ndak puasa wak. Orang kalau bisa ndak puasa Bapak Ibu orang ndak biti-biti banyak-banyak tu barasanya iya. Sebab puasa ini ndak bisa ditolong ke orang lain. Mesti awak mengerajuan puasa kok. Seperti itu Bapak Ibu. Itu Allah mengatakan ibadah puasa itu ibadah pengampunan dosa. Tidak murah-murah puasa itu Bapak Ibu ya. Kalau bisa salah puasa kok minta tolong ke orang lain dia gini piti. Yang gini piti awak dak puasa. Kok tak bisa. Kalau haji bisa Bapak Ibu ya. Kita misalnya kita telah meninggal, nanti haji anak awak sudah tu dibadalkan dia anak awak boleh. Tapi kalau puasa tak bisa Bapak Ibu ya. Di puasa ini betul-betul dilakukan ya, kita merasakan ya lapar dan haus itu. Jadi itu yang Allah balasi Bapak Ibu, Allah balasi. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, pada kita ya doa Nabi itu Bapak Ibu wa balighna fi Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan mulai dari bulan Sa'ban ini. Kita berniat Bapak Ibu, kita usahakan ya, kita usahakan di bulan Sa'ban ini lakukanlah amal sebaik-baiknya. Jadi bulan Sa'ban itu istimewanya ada 3 tadi Bapak Ibu. Yang pertama apa saja yang kita lakukan ini ya. Pai Bapak Ibu sembahyang tengah hari tadi, pai maghrib ko, beko isya sembahyang do dibantangan di malaikat isi Allah Subhanahu wa taala. Mangandak mu awak melakukan, mangandak mu awak mengerjakan. Mau tak kalah buat sedekah Bapak Ibu, dicalian dia ke Allah Subhanahu wa taala. Mangandak mu awak sedekah, mengawak nak mu bisa menolong orang lain, lakukan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mampu membahagiakan orang lain. Ada orang buat pergi satu tampik, nyoba satu tampik itu nyobali orang goreng sasoi. Nyoba orang perai buat orang tu Bapak Ibu. Tinggi rasanya itu. Tinggi rasa pengorbanannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nak niu itu, pak nyoba bahagiakan orang lain. Kamanya pai ya, Bok. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu kita pertahankan, kita usahakan dalam hidup kita seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua bulan Sa'ban itu yang paling hebatnya nisfu Sa'ban. Jadi kami mengingatkan diri kita dan kita semuanya aku dah PA sadu lawak dan masjid ko aduh kini ko per 15 hari bulan Sa'ban ini itu diumumkan biasanya kalau di api-api ada nisfu Sa'ban. Kita semuanya ingat itu puasa waksinan malamnya minta ampun ke Allah sajadi-jadinya Bapak Ibu, sehingga waktu malam nisfu Sa'ban itu Bapak Ibu ya amal ibadah awak dan setahun ku dilaporan ke Allah dan tinggal rahasia-rahasia selai nan dosa-dosa ko labi amal-amal sini tinggal sebanyak-banyaknya leh dan kita buat di Sa'ban ku 2 Sa'ban 3 Sa'ban lakukanlah amal-amal terbaik, perbanyak Al-Quran, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, salat kita sebanyak-banyaknya, punya menolong orang sebanyak-banyaknya, itu buat lakukan Bapak Ibu ya di bulan sampai kita nisfu Sa'ban. Kemudian kata Nabi yang ketiga adalah persiapan di bulan Ramadan. Persiapan bulan Ramadan itu Bapak Ibu bagaimana kita melatih diri kita puasa banyak, nanti 3 puasa tak kaji. Nah, awak ada berarti bulan Ramadan tak kaji. Awak tinggal menyambut bulan Ramadan selesai. Ya, kita tak terkejut lagi dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja pengajian kita pada kesempatan ini. Ustaz Zai ada pertanyaan, kita jawab pertanyaannya. Intinya pengajian ini Bapak Ibu adalah ya bagaimana kita di bulan Sa'ban ini
usahakanlah sebanyak-banyaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baikkan hubungan kita dengan Allah, kemudian baikkan hubungan kita dengan manusia sehingga kita menjadi manusia yang paripurna. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita mungkin jawab pertanyaan ini karena waktu masih 20 menit lagi, masih panjang waktu kita. Mudah-mudahan bisa kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, kenapa generasi muda terlihat tidak tertarik mendengarkan dan mencari tahu sejarah perjalanan Nabi, tapi mereka tetap salat dan lain-lain? Bapak Ibu, inilah yang dikhawatirkan orang para ulama Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, ini paling dikhawatirkan. Kita lepas soal agama dulu Bapak Ibu. Soal bangsa kita ini Bapak Ibu, nak doge orang anak-anak kini nak apa Garuda Pancasila ke Bu? Nak ada apa lagu Garuda Pancasila ke lalu pu orang-orang kini. Memang tak do seketik Allahnya le Bapak Ibu ya. Untuk cinta kebangsaan itu telah mulai dihilangkan, dipudarkan, apalagi soal agama Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan, kenapa generasi muda terlihat tidak tertarik mendengarkan, mencari tahu sejarah perjalanan Nabi? Kerana dia tidak dekat dengan agama. Dia tidak hanya mengidolakan orang-orang yang tidak beres Bapak Ibu, minta maaf menurut beres matanya, tapi tidak beres menurut mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang cinta dengan Rasul, dia akan melihat Bapak Ibu ya sejarah, ya bagaimana sejarah-sejarah Nabi Bapak Ibu, dia akan membaca itu ya, menjadi sejarah-sejarah orang soleh. Dan kalau di HP itu Bapak Ibu, sebetulnya anak-anak generasi muda akan bisa saja melihat bagaimana sejarah-sejarah ya bangsa-bangsa Romawi dulu, orang-orang Islam yang hebat-hebat dulu masih ada di sana Bapak Ibu ya. Tapi memang tidak tertarik. Kenapa? Dia tidak dekat dengan agama Bapak Ibu, tidak dekat dengan agama. Tak mang salat saya bila-bila salat saya kadang-kadang lupa salat bila waktu azan saya terlambat-lambat tiba membaca Al-Quran bisa dikatakan tidak ada Bapak Ibu, tidak ada dikatakan baca Al-Quran. Ya sakit mana generasi muda aku membaca Al-Quran, mungkin demikian Bapak Ibu, sehingga tidak datang kecintaannya ya, tidak terlihat ya tertarik mendengarkan dan mencari tentang sejarah-sejarah Islam. Padahal semuanya Bapak Ibu ya bangsa sejarah umat dahulu, orang-orang Islam lah yang terhebat-hebat semuanya Bapak Ibu. Tapi itu nak menarik dia orang kini, dia macam lihat sini bintang filem sianan diolah orang Korea, itu nanti yang diolahkan. Dengan orang-orang Islam tidak diolahkan. Kenapa? Kerana orang itu saya sadalahnya, mana menarik ini lagi. Tapi kalau dia dekat dengan agama Allah, dekat dengan pengajian Bapak Ibu, dia akan mencoba. Untuk itu kita bawa anak-anak kita, tiap pengajian-pengajian kita usahakan bawa anak kita berikan sentuhan-sentuhan agama, ya pelajari soal-soal agama ini sehingga anak-anak kita tertarik dengan kemana khazanah-khazanah hebatnya Islam itu Bapak Ibu ya. Sehingga mereka tetap dalam koridor Islam Bapak Ibu ya, tidak lepas dia dari Islam itu Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu ya, Islam itu isil paling kata Aslam itu selamat dan menyelamatkan. Awak caliak Bapak Ibu, orang-orang anak-anak yang tidak dakik ke agama Bapak Ibu, nak dorenya lu bantu dia di dunia saja sukses Bapak Ibu, tapi akhiratnya tidak akan sukses dia. Gersang hidupnya Bapak Ibu. Caliaklah Bapak Ibu ya, kalau kita tahu, kita tanyalah misalnya penyanyi-penyanyi di atas panggung itu Bapak Ibu, nak tibonya di bawah tu maranu yang untuk naik tu kadang-kadang minum lepel seketik. Tapi lah sesudah turun tu Bapak Ibu dah tanggung maranunya hidupnya dia. Susah dia. Tak akan bahagia ke Bapak Ibu, tak bahagia ke. Tanyalah orang-orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam hidup ini ya, hanya dengan agama inilah kita akan selamat. Ya, dengan selamat Bapak Ibu ya. Dengan agama ini kita akan selamat. Untuk itu supaya tertarik, anak-anak kita bawa pada pengajian, yang belikan buku-buku agama, belikan buku sejarah-sejarah Islam, lihatkan orang-orang Islam yang hebat Bapak Ibu, sehingga ada kecintaannya kepada sirah-sirah Nabawiyah, perjalanan-perjalanan Nabi, cerita-cerita Nabi itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa banyak puasa yang dianjurkan di bulan Sa'ban, dan kenapa alasan tidak diperkenankan puasa di 10 terakhir hari di bulan Sa'ban ya, 10 hari terakhir bulan Sa'ban. Berapa banyak puasa yang dianjurkan di bulan Sa'ban? Bulan Sa'ban ke Bapak Ibu, ada kami mendengar Bapak Ibu, kan kami suka puasa tu. Kami puasa, Selasa kita tidak puasa, misalnya Rabu kita puasa. Yang Kamis kita puasa,
Jumaat kita hendak puasa, Sabtu kita puasa Bapak Ibu. Dan kalau kita puasa tidak ada halangan. Puasa Nabi Daud itu Bapak Ibu bisa saya ganti-ganti hari siwak puasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan puasa. Jadi kalau di sini berapa banyak puasa yang dianjurkan biasanya Bapak Ibu ya. So puasa ini yang untuk mengukuhkan kita ya, mengukuhkan kita untuk masuki bulan Ramadan. Jadi kita lakukan puasa itu tidak apa-apa. Ya puasa Nabi Daud wak rancak jo. Tapi misalnya puasa Yaumil Bid kita di saat bulan Sa'ban ini boleh juga, tidak ada masalah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini alasan tidak diperkenankan puasa di 10 hari terakhir di bulan Sa'ban, amun ndak lo nangak Bapak Ibu ya, ndak lo menangam do bak menjawab ya. Ya sebab yang tahu kita Bapak Ibu ndak ada yang alasan untuk kita tidak puasa di 10 terakhir Sa'ban. Malah Nabi menganjurkan kita banyak beribadah di bulan Sa'ban itu. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu, apakah khatam Al-Quran di bulan Sa'ban sama palanya dengan bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan Bapak Ibu seluruhnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 12 bulan itu pengecualian di bulan Ramadan itu seluruhnya berlipat-lipat ganda, tidak sama dengan Sa'ban. Tapi bulan Sa'ban ini Bapak Ibu, bulan di antara 11 bulan itu bulan Sa'ban pula yang terbaiknya Bapak Ibu untuk melakukan amal-amal soleh kita. Jadi artinya apa? Di bulan Sa'ban ini, bulan Ramadan beda dengan bulan Sa'ban. Bulan Ramadan adalah bulan obralnya Allah Subhanahu wa taala, obralnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sa'ban tidak ada. Tapi bulan Sa'ban kok Allah menyuruh kita ya, Nabi menganjurkan kita di 10 Sa'ban itu untuk kita minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang terbaik, minta ampun kepada Allah dengan salam kita sehingga catatan amal kita jadi yang bersih-bersih saja lagi. Jadi Bapak Ibu, apakah khatam Al-Quran di bulan khatam Al-Quran jangan di bulan Sa'ban, di bulan biasa Bapak Ibu ya. Ada orang-orang soleh itu malah 3 kali tiap bulan kau. Ada tiap kali kau sebulan. Bulan Sa'ban tentu sangat dianjurkan untuk kita khatam Al-Quran ya, sangat dianjurkan untuk kita khatam Al-Quran. Sebanyak kita baca Al-Quran 1 huruf diberi Allah pahala Bapak Ibu. Apalagi kita khatam Al-Quran. Jadi kita usahakan Bapak Ibu untuk menghatam Al-Quran itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah boleh ya mengganti puasa Ramadan dengan menggabungkan bersama puasa Sa'ban? Jadi ada orang mengatakan Bapak Ibu ya, pokoknya wajib ke nak mulai campur sunat. Kalau kita nak niat apapun kerjain nama amalu bin niat. Kerja itu sesuai dengan niat. Kalau wak membayar hutang Bapak Ibu, hutang kau dibayar lu, dijali-jalihin ke Allah Subhanahu wa taala. Amun bayar hutang kau. Kalau di sana ada pahala Sa'bannya tu Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu Bapak Ibu ya. Tapi kita katakan kita puasa Sa'ban, awak nak bayar hutang tapi jelas kita bayarkan hutang kita dulu. Ya, kalau hutang boleh bayar dulu. Tak awak ambil lah pahala dulu, hutang awak bayar dulu. Selesai hutang awak, kalau di sana ada pahala, Allah yang Maha tahu Bapak Ibu. Ya, Allah yang Maha tahu. Yang jelas kita harus mengutamakan membayar hutang puasa kita dulu, karena sebentar lagi Ramadan akan masuk. Jadi di sini apakah boleh mengganti puasa Ramadan dengan menggabungkan dengan puasa Sa'ban? Itu jelas tidak Bapak Ibu ya, jelas jawabnya tidak. Tetapi kita berniat sekali inama amul biniat, sesuai dengan niat kita mengganti puasa kita yang tertinggal. Kalau di sana nanti Allah berikan pahala ya puasa Sa'ban kita, ya Allah yang punya puasa, itu tidak ada masalah. Yang jelas hutang kita bayar dulu. Awak kecil puasa Sa'ban itu niat awak. Kalau tak bayar lah hutang dalam puasa tak mungkin. Tidak mungkin ya. La yumkin, tidak mungkin. Jadi kita jelas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niat yang untuk membayar hutang. Kemudian kalau ada di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, puasa Sa'ban ya kita perolehlah pahala Sa'ban itu. Suatu bagaimana ukuran uzur untuk seorang yang tidak dibebankan lagi berpuasa? Bagaimana ukuran uzur untuk seseorang yang tidak dibebankan lagi berpuasa? Bapak Ibu, misalnya nak jalih dia nyoleh tu. Nak jalih dia nyoleh, yang kan anak je nak jalih dia kadang-kadang Bapak Ibu ya. Tahunya anaknya dia tu, atau tak mungkin dia puasa. Suatu mang tak jalih dia hantar makan dan minum, waktunya puasa, sebentar lagi minum. Ba cara nak jalih dia ambaan
Makna puasa ndak nak ngertinya le dah. Itu uzur, itu yang dikatakan uzur Bapak Ibu ya. Mang lemah dia segala hal. Yang orang nang uzur tu Bapak Ibu lemah dalam segala hal. Artinya apa? Tak tahunya dah gitu. Juari sih tak tahunya dah. Orang Ramadan tak jadi dia. Dia awak pasal orang kayak awak pasal tu nak bisa. Kalau dikatakan uzur itu Bapak Ibu, dia dah jalin tak taluk dia. Tak taluk dia secara fisik tak mampu dia lagi. Bagaimana dia dipaksakan puasa? Jadi kita wajib anaknya membayarkan fidyah. Kadang-kadang dia tak puasa Bapak Ibu bawa apa dia nak itu dah. Siko bagaimana ukuran uzur itu? So, ukuran uzur kan sudah paham. Tak tahu kita amang dia nak taluk dia nyoleh dah nak segala macam. Kalau tahu makna uzur tu Bapak Ibu ya nak mampu dia lagi. Tapi tak buat apa dia lah orang tua awak ko Bapak Ibu puasa dia tak kita bayar fidyahnya. Kita bayar fidyahnya. Kalau memang dia sadar Bapak Ibu kan ada lo orang nya sadarnya nya tua uzurnya tapi nya sadar maksudnya puasa tak taluk dia puasa tu. Memang betul-betul latihnya. Yang 10 sila tak boleh. Tapi dia sadar pula dia bayar sendiri fidyahnya boleh. Tapi kalau tidak tahu tu kita yang membayarkan sebagai anak, kita membayarkan Bapak Ibu ya, kita membayarkan. Untuk itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita dalam hidup ini, bagaimana kita ya dalam mengambil sikap segala sesuatu itu baik dalam keluarga kita, pribadi kita Bapak Ibu wajib buat usaha. Kalau uzur tu Bapak Ibu jangan puasa salat contohnya nak. Tapi kalau misalnya salat itu Bapak Ibu ya, salat itu kita bisa ingatkan orang tua kita. Kalau nyo tidak bisa ingat mana sama sekali Bapak Ibu tu Allah yang tahu. Tu berarti lalapehnya dari kewajipannya Bapak Ibu. Dia tak tahunya lebar caranya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu usahakan kita ya, kalau bagi kami Bapak Ibu salat inilah yang paling penting Bapak Ibu, paling penting. Bapak Ibu kita kejar salat ini sebentar. Nah, Isra Mi'raj itu Bapak Ibu. Isra Mi'raj itu Bapak Ibu nak kan Allah mulai dengan kata subhanallazi. Subhanallazi itu berasal dari kata sabaha. Kita kejar salat ini Bapak Ibu ya, sabaha. Sabah itu artinya Bapak Ibu ya, itu sama dengan berenang, bukan berenang dari tepi tengah menjauh. Kita jauhkan pikiran kita dari segala kelebihan Allah. Kita jauhkan pikiran kita dari hebatnya Allah. Artinya apa? Tak ada mampu awak kecil Allah tu sehebat iku. Allah tu dia itu tak ada kemampuan kita. Pikiran kita bagaimana hebatnya Allah tu tak mampu lo manusia dia. Itu yang sama suci Allah, itu yang subhanallah. Subhanallazi asra tu Bapak Ibu ya. Jadi sabah itu artinya subhanallazi itu ya maha suci kita dari kemampuan pikir kita, dari kekurangan Allah dan kemampuan daya pikir kita untuk bagaimana kita memuji Allah tu hebat Allah tu tak ngukur hebat Allah tu jauh dia tu leh. Indahlah tak kau dah pikiran awak Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kan ada orang mengisian seketik yang kita kejar Bapak Ibu sampai kita salat ya. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu kan harus diterima dengan iman. Kadang-kadang orang Bapak Ibu, orang tahu Bapak Ibu keterbatasan kuah. Coba semua kita perhatikan Bapak Ibu. Kita, mata kita kan punya keterbatasan Bapak Ibu. Awak caliak siku nampak sekilo le nampak dia awak. Dah nampak barang tarang mata orang anak-anak nak nampak dia yang itu le. Ada keterbatasan. Telinga kita Bapak Ibu ada keterbatasan. Kini awak terdengar orang sinan di luar masjid terdengar ada awak. Kan indah. Tapi tak kalah akal manusia ada keterbatasan, manusia tu nak menerima Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Tiko mata awak ada punya keterbatasan. Paham kita? Telinga kita paham tak? Tapi tibu diaka manusia pun tak amuah Bapak Ibu. Itulah misalnya ya Abu Lahab itu Bapak Ibu. Indak namuanya akal yang sang di hati itu tidak mau dia. Padahal akal manusia itu mempunyai keterbatasan. Punya keterbatasan. Jadi kita ini Bapak Ibu punya keterbatasan dan orang tak mau mengakui dia kepalanya menganggapnya cadik aja. Inilah kelemahan manusia Bapak Ibu. Ini kelemahan kami sendiri betul. Awak merasa awak saya mengerti. Indah ke dah. Padahal kita punya keterbatasan. Jadi untuk mengatasi Isra Mi'raj itu iman di atas sekalinya. Iman itu Bapak Ibu termasuk kalau buat hati kau indah do keterbatasan le do. Kok orang nak mantap iman tu Bapak Ibu indah ada tabate-bate dia ada. Kalau iman itu mantap indah salat orang ditembak nak masalah dia. Itu kalau imannya sudah ada itu Bapak Ibu ya. Kembali kepada salat itu Bapak Ibu, Nabi payah-payah menyebut salat dan setelah Nabi Musa turun ayat lebih salat kau 5 waktu. Itulah hadiah daripada
Isra Mi'raj. Kembali kita kepada salat ini Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang uzur, ko Bapak Ibu mungkin ibadahnya latih. Tapi awak kanan orang gaya awak tu salat apa, salat lama, waktu tu lama suak. Apa ko nyusahnya salat. Jadi salat ini tidak bisa digantikan, tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa oleh uzur mana, nyonya uzur apa ya? Tidak apa, tidak tahu berjalan. Tapi untuk salat kan bisa kita ingatkan. Ya kita ingatkan terus. Tak boleh tidak, salat pun tak boleh tidak. Sebab salat ini Bapak Ibu hanya mati saja membatasi kita. Orang tu tidak boleh salat sehingga dia disalatkan. Bapak Ibu, waktu sudah masuk. Mudah-mudahan judul kita Rajab berlalu, Sa'ban datang, jemput Ramadan. Ketiga-tiganya dapat awak lakukanlah yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak maaf bila tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.